banyak orang yang mencemaskan dengan kondisi pendidikan di Indonesia pada saat sekarang di negeri kita ini, ya, mulai dari pendidikan dasar, menengah, bahkan sampai ke pendidikan tinggi, itu terjadi berbagai fenomena yang nggak kebayang dulu bisa sampai seperti ini. Ini gimana, Ustaz? Ada yang salahkah dengan pendidikan kita? Masalah pendidikan itu kita dihadapkan berbagai problematika yang mengkhawatirkan ya. Pendidikan yang ada saat ini itu kan, apalagi kalau kita bicara juga tingkat kualitas SDM Indonesia itu kan dibandingkan dengan juga negara-negara lain itu kan pada posisi yang rendah. Apa sih impact-nya ketika misalkan si dunia pendidikan itu lebih diarahkan kepada dunia industri? Pemimpin-pemimpin hari ini yang mengambil kebijakan eksekutif, legislatifnya maupun yudikatifnya itu kan semuanya itu kan ujung-ujungnya itu hanya dinilai setiap kegiatan aktivitas mereka itu dengan sesuatu yang sifatnya materialis ya. Nah, Ustaz, bagaimana dengan ada ide tentang sekolah manusia unggulan, sekolah maung gitu, yang digagas oleh si Akang Eta? Sekolah yang digagas untuk mewujudkan manusia unggulan di Jawa Barat dengan maung itu menciptakan manusia unggulan, ya pasti itu sekuler itu kan. Kenapa? Karena pikiran dia pikiran yang sekuler, dan sudah terbukti kan sistem pendidikan sekuler yang kalau di Indonesia kan lebih parah itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV, pada hari ini Royah TV kembali menyapa pemirsa dalam kegiatan spesial interview Royah TV, yang mana pada hari ini kita akan mengambil tema pendidikan Islam menciptakan peradaban emas, bukan peradaban cemas. Ini luar biasa, emas dan cemas ya. Kenapa? Karena ya di bulan Mei ini kita tahu bahwa ini adalah bulan pendidikan, dan pendidikan nasional kita harus kita coba telaah. Kita coba tinjau kembali seperti apa sih pendidikan yang ada di Indonesia yang digadang-gadang katanya ini pendidikan akan menunjang atau mensupport sampai 2045, yaitu Indonesia emas. Jangan-jangan Indonesia cemas ya. Nah, ini gimana nih? Nah, oleh karena itu pemirsa, kita akan bersama-sama membahas dengan pakar pendidikan. Beliau juga adalah ahli ekonomi Islam. Kita akan bersama beliau. Ya, oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Pada hari ini spesial interview Royah TV sedang membahas tentang pendidikan Islam menciptakan peradaban emas, bukan peradaban cemas. Bersama siapa? Bersama dengan Ustadz Dr. Arim Nasim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Pangesto, alhamdulillah, selamat. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat, harus semangat. Sehat, harus terus semangat ya kan. Aduh ya, Ustadz, alhamdulillah di tengah kesibukan sebagai seorang dosen dan juga aktif di pendidikan di yayasan apa, Ustadz? Saya pengelola pendidikan Yayasan Insan Tama. Insan Tama, Ya, Masya Allah. jadi kita punya SD Insan Tama, SD Islam Terpadu Insan Tama, dan SMP Islam Terpadu Insan Tama. Masya Allah, gitu ya. Masya Allah. Juga sebagai dosen, juga sebagai pengelola juga. Ya. Luar biasa nih Ustadz ya. Oke, ini pas betul tadi di bulan pendidikan ini, di bulan Mei ini, kita ingin membahas tentang pendidikan yang mana judulnya adalah pendidikan Islam
menciptakan peradaban emas, bukan peradaban cemas. Nih, Tad, bicara tentang cemas nih. Apa yang banyak orang yang mencemaskan dengan kondisi pendidikan di Indonesia pada saat sekarang di negeri kita ini, ya, mulai dari pendidikan dasar, menengah, bahkan sampai ke pendidikan tinggi, itu terjadi berbagai fenomena yang nggak kebayang dulu bisa sampai seperti ini. Ini gimana, Ustaz? Ada yang salahkah dengan pendidikan kita? Tafadhol, Ustaz. Ya, saya kira memang menarik ya kalau kita lihat hari ini ya, kalau kita bicara masalah pendidikan, itu kita dihadapkan berbagai problematika yang mengkhawatirkan ya. Mulai dari kualitas anak didik, mulai tawuran, termasuk juga ya problem yang sekarang hangat ini adalah perilaku ya. Perilaku yang juga ini ditunjukkan bukan hanya anak didiknya itu kan, tapi juga oleh para pendidiknya itu kan, yang terkait dengan penyimpangan seksual dan berbagai bentuk pelecehan yang lainnya itu kan. Ini memang satu fenomena yang sangat saya kira menyedihkan ya kan. Sehingga akhirnya saya mengambil satu kesimpulan ya, sistem pendidikan kita saat ini ya, itu telah gagal memanusiakan manusia itu kan. Jadi tidak berhasil menjadikan manusia seutuhnya. Nah, kenapa? Ya karena kalau kita lihat ya kan, pendidikan yang ada saat ini itu kan, apalagi kalau kita bicara juga tingkat kualitas SDM Indonesia itu kan, dibandingkan dengan juga negara-negara lain itu kan pada posisi yang rendah itu kan. Nah, saya menarik pernyataan dari salah satu tokoh pendidikan dan budaya, yaitu Pak Ajib Rosidi ya. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Rancage itu kan. Dia mengatakan bahwa kenapa ya pendidikan kita itu gagal memanusiakan manusia itu kan, karena sistem pendidikan nasional kita di Indonesia itu masih mewarisi sistem pendidikan kolonial penjajah gitu kan. Apa esensi dari sistem pendidikan kolonial, sistem pendidikan penjajah? Itu sebenarnya dua ya. Yang pertama, asasnya sekuler ya, memisahkan agama dari kehidupan. Kemudian tujuannya atau arahnya itu ya hanya menciptakan manusia-manusia yang materialistik dan individualistik. Kasus yang terakhir yang bikin heboh dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi kan, pernyataan staf Menteri Pendidikan ya, staf ahli yang mengatakan bahwa Dikti akan berupaya untuk menghapuskan program studi yang tidak relevan dengan dunia industri. Nah, menarik. Nah, ini kan semakin mengokohkan ya kan, bahwa pendidikan itu diarahkan hanya untuk tadi itu kan, kepentingan bisnis itu kan, bukan untuk mewujudkan tadi manusia Indonesia seutuhnya itu kan. Jadi inilah yang pertama yang saya lihat, kenapa ya sistem pendidikan kita itu gagal ya menciptakan gagal mewujudkan atau mewujudkan manusia sebagai manusia. Ya kita lihat kan perilakunya itu kan, kita lihatlah perilaku para pemimpin kita itu kan, perilaku anggota dewan kita itu kan, yang saya kira mohon maaf itu kan, jangankan dengan menggunakan standar-standar norma agama, dengan standar-standar umum aja kadang-kadang sangat mengecewakan. Dan kok ada itu kan perilaku mereka itu yang tidak simpati terhadap rakyat ya kan. Mereka melakukan pemborosan, bahkan terakhir disorot ya, anggota dewan sedang berbicara masalah pendidikan, tapi kerjaannya main game nih di handphone dan sebagainya. Nah ini kan potret ya, belum juga sempat heboh gitu kan di anggota dewan, perilaku yang menunjukkan memang tidak menunjukkan martabat sebagai seorang manusia yang
yang berakhlak, yang mulia tadi. Padahal kalau kita bicara tentang sistem pendidikan nasional, ya kan, tujuannya seolah-olah baik gitu kan. Walaupun tadi Ayub Sirjidi mengatakan bahwa sistem pendidikan warisan nasional sebenarnya mungkin secara konsep misi lah itu ada perubahan. Dalam sistem pendidikan nasional itu kan disebutkan, yang disebut dengan sistem pendidikan nasional itu ya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu disebutkan sistem pendidikan nasional itu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Apa tujuan pendidikan nasional? Mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, tapi dalam tataran praktisnya itu kontradiktif ya antara tujuan tersebut dengan kurikulum. Nah, asasnya realitasnya itu sekuler, memisahkan agama dari kehidupan, sementara kurikulumnya itu juga ya karena asas pendidikannya sekuler, maka kurikulum yang dihasilkan ya kurikulum yang sekuler juga itu kan. Ya termasuk tadi itu kan akan menghilangkan program-program studi yang katanya itu tidak berkontribusi terhadap dunia industri. Kemudian kita lihat juga pendidikan agama ya, agama Islam itu di perguruan tinggi hampir dihilangkan. Bahkan ada pun hanya 2 SKS dan materinya juga ya tidak pernah kemudian berubah. Dari sejak SD, SMP sampai SMA, agama yang diajarkan ya hanya terkait dengan syahadat, sholat, puasa, zakat ya. Atau hanya sebatas-batas ibadah ritual aja gitu kan. Nah, sehingga akhirnya ya terjadilah split tadi gitu kan, split personality itu kan, kepribadian juga. Mungkin ada yang secara pribadi itu kan ruhiyahnya baik ya, rajin sholat, sunnah, bahkan tahu tahajud juga mungkin. Tapi kebijakan-kebijakan sosial, kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan kemudian ekonomi itu tidak sejalan dengan tujuan ekonomi, misalnya dalam konteks ekonomi mensejahterakan. Justru yang terjadi tadi sekuler itu kan. Jadi seolah-olah urusan ekonomi, urusan politik ya, urusan termasuk juga urusan pendidikan itu tidak ada kaitannya dengan masalah agama itu kan. Jadi betul-betul semua diarahkan kepada apa yang disebut dengan materialisme atau tujuannya itu tadi untuk menjadi komponen pelengkap dalam sebuah industri itu kan. Itu yang pertama ya kalau kita lihat dari sisi aspek ya kurikulum asas pendidikan. Dan yang kedua yang akhirnya juga ini juga membuat ya kalau bahasa Ustaz tadi Kang Bosen itu Indonesia cemas gitu kan. Selain sekuler ya, terutama ya sejak ada era liberalisasi ya, pasca lahirnya undang-undang yang merupakan pesanan dari IMF atau World Bank di mana fasilitas-fasilitas publik atau yang terkait dengan layanan negara itu harus kemudian diswastanisasi atau privatisasi, termasuk juga sektor pendidikan ya. Jadi kita tahu kan sektor ekonomi sudah lama pertama diliberalkan ya. Sumber daya alam yang harusnya kemudian dikelola oleh negara itu kemudian diprivatisasi, diliberalkan. Kemudian juga kesehatan itu kan dengan adanya BPJS ya, peran swasta dominan, sistem asuransi, dan pendidikan juga kan muncul gagasan yang ini sudah lama dan terus kemudian istilahnya dimasifkan yang disebut dengan Badan Hukum Perguruan Tinggi. Dulu namanya BHMN, Badan Hukum Milik Negara, tapi sekarang muncul kemudian menjadi BHP. Esensi di sana kalau kita lihat itu kan swastanisasi atau memberikan alokasi pembiayaan pendidikan itu diserahkan kepada swasta ya, secara bertahap tentu ya. Tapi kalau kita lihat pada akhirnya dampak dari liberalisasi sistem pendidikan ini dalam konsep pembiayaan itu kan pembiayaan pendidikan kemudian menjadi mahal.
Karena biaya pendidikan kemudian menjadi mahal, maka inilah yang pada akhirnya yang bisa sekolah itu hanya orang-orang yang kaya gitu kan. Sehingga orang-orang yang pintar secara intelektual, kalau dia kemudian tidak mampu, ya maka dia tidak bisa bersaing gitu kan. Walaupun ada itu hanya ya 1 atau 2% lah yang memang itu seolah menjadi proyek untuk menutupi bahwa pendidikan itu tidak liberalkan kok, tidak keswastakan, masih ada juga peran pemerintah dengan memberikan beasiswa untuk apa istilahnya orang-orang yang pintar. Tapi itu hanya sebagian kecil. Tapi secara umum dengan badan hukum atau swastanisasi pendidikan dalam konteks pembiayaan, akhirnya perguruan tinggi itu kan mencari ya sumber pembiayaan itu dari siswa, dari mahasiswa. Inilah yang menyebabkan pembiayaan pendidikan membengkak. Nah, dampaknya apa? Tadi karena yang dikedepankan itu adalah ya kekayaan, kemampuan secara finansial, maka ya kalau kita lihat program-program studi yang itu sebenarnya terkait dengan hajat hidup orang banyak pun akhirnya paradigmanya itu kemudian paradigma bisnis itu kan. Misalnya itu kan kedokteran itu kan, yang bisa mampu ke mahasiswa-mahasiswa fakultas kedokteran itu adalah orang-orang kaya yang mungkin secara kapasitas intelektual itu mungkin tidak memadai misalnya, tapi karena ada uang dia bisa kemudian menjadi dokter. Akhirnya apa ya, setelah kemudian lulus kapasitasnya juga kemudian diragukan gitu kan. Kalaupun juga memang dia secara kapasitas kemudian juga memadai secara ilmu dan kemudian juga pemikirannya itu kan, sehingga memang dia dokter yang expert ahli, tapi karena biaya tinggi maka setelah lulus yang berpikir bukan untuk melayani masyarakat ya, tapi mengembalikan modal ya kan. Kenapa? Karena biaya pendidikan yang tinggi tadi. Nah, inilah saya kira potret pendidikan kita hari ini gitu kan. Jadi dari sisi ada perilaku juga sangat mengkhawatirkan, menyedihkan ya kan, dan dari sisi kompetensi skill juga ya itu juga sama ya. Kita berada di urutan rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi dua-duanya itu pada posisi rendah itu kan. Baik dari sisi adab atau akhlak bahasanya ataupun dari segi skill ya kan. Nah, ini yang mungkin bahasa tadi Ustadz sampaikan, Indonesia 2045 itu bukan Indonesia emas, maka yang ada itu melahirkan Indonesia cemas itu kan. Ini saya lihat melihat potret pendidikan hari ini. Gitu kan. Oke, baik Ustadz. Saya coba tadi ditegaskan kembali tentang persoalan bahwa pendidikan sekarang itu lebih ke materialisme. Tadi ada beberapa jurusan atau program studi yang harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Nah ini apa sih impact-nya ketika misalkan si dunia pendidikan itu lebih diarahkan kepada dunia industri, atau tadi tidak terlalu concern dengan persoalan agama atau apa, itu akan melahirkan generasi seperti apa sih, Tad? Apakah betul nanti bakal Indonesia cemas itu seperti apa sih, Tad? Kan kalau gini ya, kalau kita bicara tadi pendidikan, ketika kemudian diarahkan kepada pendidikan yang sikapnya materialisme ya, pendidikan hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis ya kan, maka otomatis kan akan mengabaikan esensi pendidikan itu sendiri. Kan sebenarnya esensi pendidikan itu harus utuh gitu kan. Di samping dia memberikan bekal ya kepada peserta didik tadi, skill, keahlian sebagai bekal dalam kehidupan, juga harus juga dibekali dengan pondasi akidah, pondasi akhlak, sehingga nanti ketika dia berperilaku ya, baik dalam politik maupun dalam ekonomi, itu tidak menghasilkan manusia-manusia yang individualis, materialistis, itu kan semuanya itu diukur dengan materi, itu kan. Dan yang terjadi hari ini pendidikan kita itu tadi gitu kan, pendidikan yang materialistis dan individualistis itu kan. Sehingga akhirnya apa? Hilanglah empati terhadap masyarakat,
hilanglah empati terhadap kesulitan rakyat. Dan ini kan sudah dicontohkan itu kan oleh ya kebijakan-kebijakan para pemimpin baik yang ada di legislatif maupun di dalam eksekutif itu kan. Bagaimana ya di tengah masyarakat sedang kesulitan, misalnya ada yang membangun rumah dinas, ada yang kemudian juga kendaraan dan yang lainnya. Bahkan proyek yang itu juga menjadi mercusuarnya Pak Prabowo ya, MBG ya, makan bergizi gratis itu kan tidak syarat dengan ya tadi itu kan sarana-sarana bukan sarana, maksudnya itu celah-celah untuk justru korup itu kan. Bagaimana misalnya itu kan di tengah kesulitan rakyat itu kan mereka sampai menganggarkan membeli kaos kaki aja harganya sepasang 100.000. Ya Allah. Belum bicara apa itunya atau motor apa ya. Yang itu ternyata harganya itu digelembungkan yang sangat tinggi itu kan. Belum juga fakta itu kan antara anggaran MBG ya itu dengan realitas itu sangat jauh itu kan. Anggaran 15.000 misalnya per satu porsi, tapi ternyata yang dibelikannya itu kurang dari itu, bahkan mungkin hanya 9 atau 10.000. Ini kan sangat tinggi itu kan. Artinya sangat tinggi itu istilahnya itu penggelapan atau anggaran yang bocor tadi, yang tidak lain itu celah untuk korup kan. Nah, kenapa ini kemudian bisa seperti itu? Karena tadi mereka itu kan hasil pendidikan yang dihasilkan dari pendidikan sekuler, individualitis, sehingga akhirnya yang muncul itu manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang serakah, ya. Yang penting saya kemudian istilahnya kaya, sejahtera, nggak peduli bahwa kekayaan dan kesejahteraan itu dihasilkan melalui eksploitasi atau melalui perbudakan terhadap masyarakat, atau juga bahasa kasar mungkin juga menjarah sumber daya alam yang harusnya itu kemudian dinikmati oleh rakyat. Nah, ini kan output ya, ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pemimpin-pemimpin hari ini yang mengambil kebijakan eksekutif, legislatifnya maupun yudikatifnya itu kan semuanya itu kan ujung-ujungnya itu hanya dinilai setiap kegiatan aktivitas mereka itu dengan sesuatu yang sifatnya materialis ya. Ya, sehingga ya akhirnya apa? Mereka melakukan aktivitas dalam konsep syariat itu menghalalkan segala cara. Tidak peduli lagi halal dan haram, tidak peduli kebijakan atau kegiatan yang dilakukan itu menyengsarakan rakyat, yang penting menguntungkan diri dan kelompoknya. Inilah kalau kita bicara hasil pendidikan kita. Tapi ini kan kita bicara umum. Nanti kalau kita bicara sistem pendidikan tentu tidak hanya sekedar sistem pendidikan yang sifatnya formal gitu kan. Tapi ya tadi kita melihat secara utuh ya sistem kehidupan yang itu semua menggambarkan memang sistem pendidikan kalau menurut saya gitu kan. Betul. Nah, Ustaz, bagaimana dengan ada ide tentang sekolah manusia unggulan, sekolah maung gitu. Yang digagas oleh si Akang Eta, enggak? Kalau kita lihat kan intinya kan sebenarnya sekolah maung ya bahasanya, manusia unggulan. Dari sisi nama juga, walaupun ada pernyataan apalah arti sebuah nama, itu kan. Tapi kalau menurut kita, seorang Muslim nama itu penting, karena nama itu mencerminkan doa, gitu kan. Masya Allah. Gitu kan. Makanya kalau kita punya anak, berilah nama yang baik, gitu kan. Karena di dalam nama itu ada doa. Sementara kebijakan-kebijakan dia itu kan sejak awal seolah-olah anti terhadap Islam, itu kan. Rumah sakit Al-Ihsan diganti dengan rumah sakit namanya apa? Al-Ihsan ganti ke lupa saya, baik atau rumah sakit Welas Asih gitu. Welas Asih gitu kan. Terus tadi manusia unggulan maung gitu kan. Jadi kan seolah-olah ingin meninggalkan jejak Islam. Dan sebenarnya walaupun saya belum mendetil ya, tapi pasti esensinya bahwa ketika akan mewujudkan manusia
unggulan Maung itu, kalau saya baca itu kan konsepnya itu ya sebenarnya sama aja ya. Sekolah unggulan tadi Maung itu, kalau saya lihat ini beberapa konsep yang saya baca itu kan, yang akan diarahkan itu ya melalui sekolah Maung, jalur rekrutmen itu akan lebih luas daripada sistem zonasi. Itu yang pertama yang mereka unggulkan ya. Yang kedua, pemerintah juga menyiapkan skema subsidi bagi siswa dari keluarga menengah ke bawah agar dapat mendapat pendidikan yang berkualitas. Subsidi ya, hanya sebagian, bukan untuk semuanya. Kemudian dalam konsepnya ini mungkin yang jadi andalan, walaupun realitasnya nanti seperti apa, dikembangkan konsep pendidikan yang bisa menyempurnakan kehidupan manusia dengan sebut dengan pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, dan singer gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat ya pasti saya sudah pastikan ya kan, karena si Akang ini itu adalah orang yang sekuler ya, maka pasti walaupun keunggulan, pasti keunggulannya itu keunggulan berbasis sistem pendidikan sekuler. Dari mana saya bisa menjamin bahwa dia itu memang orang yang berpikir sekuler? Ketika dia dikritik ya, orang meragukan keislaman dia, muncul kan dari mulut dia itu satu pernyataan gini, saya ini agama saya itu Islam, tapi dalam konsep mengelola lingkungan, dalam konsep mungkin juga mengelola pemerintahan, walaupun yang disebutin itu dia mengelola lingkungan, kan alam, saya menggunakan konsep Sunda Wiwitan. Ini kan jelas sih di sini kan sekuler, gitu kan. Sebagai Muslim dia meyakini ya, Islam sebagai agama dia terlepas itu kan. Apakah dia memang melaksanakan ajaran agama ruhiyah ritual tadi benar atau tidak, kita tidak bahas dari sisi itunya itu kan. Tapi yang jelas pernyataan dia mengatakan bahwa agama saya Islam, tapi ketika mengelola konsep alam ya dan sekitarnya ya termasuk juga ekonomi menggunakan konsep Sunda Wiwitan. Ini juga perlu dikaji lagi, betul kan ada Sunda Wiwitan punya konsep itu kan. Paling kan hanya sekedar nilai-nilai kecil aja gitu kan. Kenapa? Karena esensinya pasti adalah sekuler gitu kan. Ini sudah berarti dari sini kita bisa melihat sekolah yang digagas untuk mewujudkan manusia unggulan di Jawa Barat dengan Maung itu menciptakan manusia unggulan, ya pasti itu sekuler itu kan. Kenapa? Karena pikiran dia pikiran yang sekuler dan sudah terbukti kan sistem pendidikan sekuler yang kalau di Indonesia kan lebih parah itu kan. Di luar negeri ya, di barat misalnya yang kemudian juga berhasil dari sisi sains dan teknologi menciptakan manusia unggulan dari sisi sains dan teknologi, tapi kan minus, nir istilahnya itu tidak memiliki kepekaan terhadap lingkungan, yaitu menciptakan manusia-manusia yang tidak bermoral, tidak berakhlak, manusia-manusia yang individualis dan manusia-manusia yang materialistis. Ya. Kenapa? Karena kerangka pendidikannya dibangun atas dasar sekulerisme, gitu kan. Nah, saya melihat ya sama, saya kira juga ya konsep ya yang digagas ya manusia unggulan atau sekolah yang akan menciptakan manusia unggulan atau sekolah Maung itu karena faktanya memang juga sekuler, ya, tidak ada kemudian tanda-tanda dia kemudian untuk menjadikan Islam ya sebagai sebuah landasan dalam pendidikan, ya berarti sama aja sebenarnya. Hanya namanya aja lah keren-kerenan yang untuk kepentingan ya politik, seolah-olah istilahnya itu peduli terhadap rakyat kecil. Makanya tadi juga kan dalam konsep Islam juga sudah jelas keliru itu kan. Ketika pendidikan itu disubsidi untuk rakyat yang kurang mampu. Dalam Islam pendidikan itu adalah hak setiap warga negara, tidak membedakan miskin dan kaya. Semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Kenapa? Karena itu merupakan tanggung jawab negara. Ya. Ini aja sudah keliru konsep ini juga itu kan. Kenapa? Karena konsep pendidikan yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab negara. Ya. Itu barangkali ya. Baik, Tad. Nah, ini menarik tentang masalah tanggung jawab negara, Tad.
Ustaz tadi di awal tadi menceritakan tentang pendidikan tinggi yang cukup mahal. Bahkan juga ada peran negara yang sudah beralih gitu tentang persoalan subsidi. Nah, ini gimana, Ustaz? Apakah apakah negara itu sudah mulai lepas tangan dengan pendidikan atau bagaimana, toh ternyata juga ada beberapa pihak yang menyayangkan bahwa dana pendidikan itu kesedot ke MBG. Nah, ini gimana, Ustaz? Ya, kalau Tentang kita peran lihat negara. kan tidak lepas kan ini dari skenario globalisasi atau bahasanya itu adalah liberalisasi, sekulerisasi kan. Jadi sejak runtuhnya Orde Baru ya, kemudian Indonesia masuk teorinya itu Orde Reformasi kan. Di akhir kekuasaannya Soeharto itu kan menandatangani apa yang disebut dengan letter of intent ya kan, dengan IMF dan World Bank ya. Nah, akhirnya mereka mau membantu ya, tapi sebenarnya bukan membantu, bohong juga. Mau mereka memberikan pinjaman, utang, tapi syarat yang kemudian mereka minta dari para kapitalis ya, oligarki atau juga orang-orang bermodal tadi ya, para kapitalis internasional maupun juga lokal, mensyaratkan ya salah satunya itu adalah negara melepaskan ya layanan-layanan publik yang selama ini dalam tanda kutip itu disubsidi atau dibiayai negara. Salah satunya apa? Pendidikan, kesehatan, apalagi ekonomi. Ya, liberalisasi ya. Liberalisasi ekonomi kan ini yang pertama ya. Liberalisasi di bidang ekonomi, swastanisasi dan privatisasi pengelolaan sumber daya alam. Nah, ternyata para kapitalis ini tidak cukup hanya menjarah ya atau juga mengeksploitasi sumber daya alam milik umum, milik rakyat ya. Mereka nikmati sendiri itu kan. Sementara rakyat hanya mendapatkan limbah dan juga kerusakan-kerusakan lainnya. Mereka juga melihat potensi keuntungan untuk mendapatkan profit laba yang sangat besar pada ya jasa-jasa yang itu dalam bahasa ekonomi itu adalah inelastis kan. Barang ekonomi yang inelastis, artinya barang ekonomi inelastis itu apa? Berapapun ya harga ya, maka akan dibeli oleh masyarakat karena itu kebutuhan pokok. Nah, ini dituntut oleh mereka diliberalkan, diswastanisasikan, diserahkan kepada swasta. Ya, salah satunya apa? Mulai dari kesehatan. Muncullah kemudian kesehatan berbasis asuransi ya, BPJS itu kan. Nah, pendidikan juga berbasis tadi itu kan semi swasta. Negara dalam konteks pembiayaan lepas tangan sebagian, serahkan kepada swasta. Nah, akhirnya ini kan masuk itu kan swasta. Ketika kemudian mereka masuk, pendidikan dimasuki oleh swasta dalam konteks ini, dan tadi ya swasta itu tujuannya adalah mencari laba yang sebesar-besarnya, keuntungan profit oriented, maka kesehatan menjadi Mahal. komoditas bisnis itu kan. Maka ini menjadi sarana untuk mendapat keuntungan, maka berapapun akan dibeli oleh konsumen ya kan. Kenapa? Ya orang kan untuk sehat berapapun dia akan keluarkan. Dan ketika ini kemudian diserahkan pada swasta, pasti ya, karena swasta itu profit oriented ya, maka pasti mereka akan mendapatkan keuntungan. Akhirnya apa? Layanan kesehatan mahal. Nah, termasuk juga pendidikan ya kan. Karena sekarang pendidikan juga identik dengan jaminan masa depan ya kan. Maka masyarakat itu akan mampu mengeluarkan biaya yang mahal pun asal pendidikan itu menurut mereka berkualitas dan menjamin masa depan kehidupan anak-anaknya gitu kan. Dan ketika kemudian ini juga diserahkan kepada swasta, lagi-lagi swasta yang profit oriented tadi gitu kan, yang di pikirannya itu bisnis untung-untung, maka dia tidak akan peduli terhadap norma-norma akhlak, kemudian norma-norma agama itu kan. Yang penting mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah yang sering saya sebutkan tadi, sistem kapitalis ini melahirkan perilaku manusia yang seperti hewan itu kan. Menghalalkan segala cara untuk
mendapatkan tujuan tadi. Nah, inilah yang akhirnya biaya pendidikan di kita itu mahal ya kan. Tapi kan tetap mereka sadar bahwa pendidikan ini adalah menentukan masa depan bangsa gitu kan. Maka mereka menuntut ya kan juga yang sadar agar pemerintah itu perhatian. Makanya kan tuntutan ya, walaupun tetap swastanisasi dan privatisasi kemudian lembaga pendidikan gitu kan, mereka menuntut perhatian negara agar pendidikan itu kemudian jangan diabaikan. Mereka menuntut anggaran pendidikan minimal 20% APBN. Dan hari ini, dan dulu juga sebenarnya dikritik juga. Ketika kemudian 20% APBN anggaran harus mengcover anggaran pendidikan, itu semua gitu kan. Biaya pendidikan mulai dari istilahnya itu pelatihan para pejabat itu kan dan sebagainya, sekolah kedinasan itu disatukan itu. Terpenuhilah kurang dia bahwa dihitung dengan itu 20%. Nah, sekarang lebih parah lagi gitu kan. Anggaran pendidikan juga yang 20% itu didompleng juga dengan MBG tadi gitu kan. Jadi makan bergizi gratis itu sebagian itu juga menyedot biaya anggaran untuk pendidikan. Dan mereka berdalih kan ini kan untuk pendidikan, gitu kan, untuk memberikan anak didik gizinya itu terpenuhi gitu kan. Nah itu yang saya lihat memang itu kan. Padahal faktanya justru ya yang terjadi di lapangan justru ironis gitu kan. Kita kan sempat heboh kan antara gaji SPPG itu kan. Itu dengan guru honorer. Guru honorer kadang-kadang sampai 300 sampai 500, tapi supir SPPG dan juga pengelolanya itu udah jutaan. Ini yang juga mendapat kritik. Akhirnya apa? Jadi kepedulian terhadap pendidikan itu akhirnya ya itu tidak terbukti gitu kan. Hanya alat aja untuk memanipulasi gitu. Seolah-olah kemudian peduli terhadap pendidikan, seolah-olah terpeduli kemudian terhadap gizi, tapi sebenarnya ya prakteknya secara konsep mungkin bagus, tapi prakteknya itu kan dijadikan alat untuk kepentingan politik ya kan, membangun kekuatan ya untuk periode berikutnya. Itu yang sering gitu kan diamati atau dibuktikan oleh para pengamat politik dari lawan politiknya gitu kan. Insya Allah. Baik Ustadz, luar biasa nih. Ini kita semakin membuka wawasan kita bahwa memang kondisi pendidikan kita saat ini tidak sedang baik-baik saja dan akan sulit gitu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ustaz, nanti insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana sih peradaban emas itu bisa dicapai oleh pendidikan Islam. Seperti apa sih pendidikan Islam itu? Kita akan bahas di segmen yang ketiga, Ustaz. Yang kedua. Baik, pemirsa Royah TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Arif Nasim tentang fakta-fakta pendidikan pada saat ini miris ya pemirsa ya. Aduh, bagaimana nih ya Indonesia Emas 2045. Jangan-jangan Indonesia cemas nih ya. Pemirsa, akankah kita berdiam diri dengan kondisi seperti ini? Kita akan coba dengarkan bagaimana gambaran peradaban emas yang pernah dicapai oleh kaum muslimin dengan pendidikan Islam yang khas. Seperti apa pendidikan Islam pada kaum muslimin? Kita akan sama-sama membahas dengan Ustadz Dr. Arif Nasim. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Dan pada hari ini spesial interview Royah TV sedang membahas tentang pendidikan Islam. Menciptakan peradaban emas, bukan peradaban cemas. Bersama dengan Ustadz Dr. Arif Nasim. Baik, Ustadz, kita akan bahas di segmen berikutnya ini. Gimana Ustadz? Tadi kalau kita sudah lihat bagaimana gambaran ya pendidikan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Baik secara realita di lapangan maupun secara peran negara yang tadi ya malah bukannya mensokong tapi sudah terjerat dengan utangnya IMF dan World Bank sehingga akhirnya mau nggak mau dia harus melepaskan subsidi pendidikan dan
impact-nya sekarang terasa. Bagaimana pendidikan mahal dan hanya beberapa gelintir orang saja yang bisa mengenyam pendidikan sampai ke pendidikan tinggi. Ustadz, Islam pernah mencapai kepada peradaban emas. Dan ini tentunya ditunjang dengan adanya pendidikan Islam. Seperti apa sih pendidikan Islam itu, Ustadz? Tafadhol. Ya, tadi saya sebutkan ya, kelemahan mendasar dari sistem pendidikan warisan kolonial itu adalah asasnya yang sekuler, itu kan, dan tujuan atau arah pendidikan yang materialistik dan individualis. Nah, karena itu Islam punya solusi ya, sehingga dengan sistem pendidikan Islam yang dijalankan secara integrasi, secara terpadu, insya Allah itu akan melahirkan ya Indonesia emas. Itu benar akan terwujud kalau sistem pendidikan Islam yang dijalankan ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang pendidikan Islam itu kan tadi ya kontradiktif atau sangat bertentangan dengan sistem pendidikan sekuler, sistem pendidikan warisan kolonial. Pertama kalau kita bicara terkait dengan pendidikan Islam itu kan berbicara terkait dengan tujuan ya, atau istilahnya itu esensi pendidikan ya. Jadi kalau kita lihat kan pendidikan Islam itu adalah sebuah upaya yang terstruktur ya, sadar dilakukan, kemudian juga terprogram, sistematis untuk membentuk manusia yang memiliki karakter, pertama ya, kepribadian Islam, dan yang kedua menguasai sakopah Islam, dan yang ketiga menguasai ilmu kehidupan dan skill yang memadai dalam menjalankan visi sebagai khalifatullah, khalifah fil ardh itu kan. Nah, ini adalah sistem pendidikan Islam. Nah, karena itu kalau kita lihat dalam sistem pendidikan Islam itu asasnya itu adalah akidah Islam. Nah, asasnya akidah Islam, tujuannya atau arah pendidikannya itu adalah tadi mewujudkan manusia yang memang berposisi sebagai manusia itu kan. Bahasa mungkin filosofinya memanusiakan manusia. Apa posisi manusia? Tidak lain posisi manusia itu hamba Allah. Posisi manusia kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai khalifah fil ardh untuk memakmurkan bumi. Manusia di dunia itu dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tugas pokoknya itu kan. Nah, untuk beribadah tersebut tentu itu kan harus ada ya, karena dengan posisi manusia sebagai khalifah fil ardh untuk memakmurkan bumi, menjadi rahmat bagi semesta alam, maka diperlukan saya kira kurikulum yang terintegrasi itu kan ya. Kurikulum yang terintegrasi agar output pendidikan tadi itu memiliki ya dua karakteristik tadi. Dia sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai manusia yang bisa memakmurkan bumi itu kan. Kalau bahasa dulu ya ada Kiai Zainuddin Amjad ya, dai sejuta umat pernah tenar ya. Sistem pendidikan Indonesia itu bahasa dia itu adalah walaupun dengan kemajuan Barat hari ini yang diasasikan, bahasa sedang gini ya, pendidikan Islam itu mampu mewujudkan seorang output ya yang berhati Mekah, berotak Jerman. Nah, itu bahasanya kan seolah-olah kan ya ini juga mungkin yang dilihat sekarang menjadi panduan itu kan Barat, kemajuan dalam sains dan teknologi itu kan. Kemudian kenapa berotak berhati Mekah? Ya karena faktanya Barat hanya mampu menghasilkan pendidikan ya, output tenaga yang memang matang secara intelektual di bidang sains dan teknologi, tapi tadi minus akhlak dan hati yang kemudian terikat dengan Allah itu kan. Makanya dia mengatakan bahwa pendidikan Islam itu melahirkan ya seseorang yang
berhati, Mekah berotak, Jerman. Nah, sebenarnya kalau kita lihat justru ya kemajuan pendidikan Barat itu sebenarnya hasil menjiplak dari pendidikan Islam gitu kan. Kalau kita bicara terkait dengan sistem pendidikan Islam dulu di masa Khilafah Islamiyah sampai kemudian 14 abad umat Islam menjadi mercusuar peradaban dunia. Sampai Obama juga pernah pidato kan di Al-Azhar yang mengatakan bahwa Barat bisa maju itu karena ya itu pondasinya, dasarnya itu memang ditemukan atau meniru atau kemudian melanjutkan hasil dari intelektual Muslim, penemuan Islam itu kan. Barat itu hanya melanjutkan aja pondasi sains dan teknologi itu diciptakan oleh intelektual Muslim. Misalnya kita lihat di bidang kedokteran ada Ibnu Sina, di bidang matematika ada Al-Jabar ya, sehingga sering disebut dengan matematika itu kan mata pelajaran Al-Jabar ini kan. Dan ada Haytami dan yang lainnya, yang itu adalah peletak dasar yang terkait dengan sains dan teknologi yang sekarang kemudian dikembangkan oleh Barat ya kan. Tanpa ada kemudian penemuan-penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan Muslim, maka Barat ya kita tahu kan Barat justru sebelumnya kan hidup dalam kegelapan ya kan. Nah, kenapa kemudian kembali tadi, kenapa kemudian sistem pendidikan Islam itu mampu ya mewujudkan manusia yang berkepribadian Islam, artinya secara akhlak dia itu memang akhlak manusia, secara skill juga dia memiliki skill untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah fil ard untuk memakmurkan bumi, karena kurikulum pendidikan di dalam Islam itu mengintegrasikan tadi antara apa? Antara akidah Islam, sakofah Islam, kemudian yang ketiga skill atau ilmu-ilmu yang terkait dengan kehidupan dan keterampilan. Nah, tiga ini kemudian dipadukan di dalam sistem pendidikan Islam. Sehingga akhirnya apa? Hasil atau output pendidikan di dalam Islam itu tadi secara teknologi ya, kompeten, dia luar biasa, mampu, cerdas, secara ruhiyah, mental, akhlak, ya dia itu hamba Allah yang taat kepada syariat Islam, yang tadi itu kan dia memiliki kepribadian yang Islami itu kan. Nah, ini hasil yang bisa kita buktikan tadi, hasil dari kurikulum pendidikan Islam yang asasnya akidah, yang tujuannya tadi adalah untuk memanusiakan manusia. Nah, kemudian yang kedua, tadi dalam sistem pendidikan Islam, ya, karena pendidikan itu adalah kewajiban bagi setiap Muslim ya, dan Muslimat, ya, maka dan faktanya, ya, pendidikan itu memang tidak dipungkiri memerlukan biaya yang mahal. Bagaimana misalnya seseorang akan dalam penelitian sains dan teknologi di lab itu kan, alat-alat lab itu kan mahal-mahal itu kan. Betul. Kemudian misalnya di bidang kedokteran itu kan, alat-alat kedokteran itu mahal itu kan. Nah, kalau kemudian biaya pendidikan ini kemudian diserahkan kepada swasta, kepada individu itu kan, maka tadi yang akan menikmati pendidikan hanya mereka-mereka yang kaya. Mending kalau yang kaya itu adalah intelektualnya memadai. Tapi kalau intelektual enggak ada tapi kaya, tapi dengan uang dia bisa masuk ke fakultas kedokteran, masuk kemudian ke fakultas-fakultas yang lain, hasilnya bisa kita lihat saat ini gitu kan. Ya, dari sisi kecil ya mereka diragukan ya kan. Nah, karena itulah yang ciri khas yang membedakan dengan sistem pendidikan sekuler, pendidikan kapitalis, sistem pendidikan Islam menjadikan pembiayaan pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara. Jadi selama ini ada persepsi yang menurut saya keliru gitu kan. Ya, keliru kalau diimplikasikan dalam konteks pembiayaan. Pendidikan itu tanggung jawab bersama. Ya. Tapi maksud tanggung jawab bersama itu diarahkan pada pembiayaan, maka ya negara berkontribusi sedikit ya kan, banyak dari swasta ya. Padahal kalau kita melihat konsep Islam, pendidikan di dalam Islam tanggung jawab utama negara. Pembiayaannya ya.
Tapi kalau suksesnya output pendidikan, betul tanggung jawab bersama itu kan. Tapi dari sisi dari sisi pembiayaan dalam Islam, pembiayaan pendidikan tanggung jawab negara. Apa buktinya bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab negara? Ya sebenarnya secara empiris itu terbukti sejak masa Rasulullah ya, Khulafaur Rasyidin sampai ke Kekhilafahan Utsmani, di mana biaya pendidikan itu sangat murah bahkan gratis. Kenapa? Karena tadi itu semua di backup oleh negara pembiayaannya, gitu kan. Nah, tapi bukan berarti swasta tidak boleh berperan. Swasta boleh berperan, gitu kan. Nah, dari mana bahwa pembiayaan pendidikan di dalam Islam itu tanggung jawab negara? Salah satu contoh ya, nas yang menjadi rujukan ya atau dalil ketika terjadi peperangan ya antara Daulah Islam di Madinah dengan kafir Quraisy yang pada saat itu belum futuhat ya kan, dihasilkanlah yang disebut dengan tawanan perang. Nah, tawanan perang ini kata Rasulullah, dia dibebaskan ya dengan cara apa? Dengan cara mengajar ya kepada penduduk Madinah baca tulis ya. Karena waktu itu mungkin dari sisi skill kemampuan baca tulis ya, orang-orang kafir Quraisy kan pendidikannya lebih tinggi, dia mampu baca tulis. Nah, apa implikasi dalam terhadap syariatnya? Kalau kita bicara terkait dengan tawanan perang, itu kan mereka bisa bebas harus menebus. Tebusan tawanan itu masuk ke kas negara. Nah, oleh Rasulullah itu dibebaskan. Mereka bebas ya dengan syarat mereka mengajarkan kepada penduduk Madinah baca tulis itu kan. Nah, ini implikasinya berarti di dalam Islam pendidikan itu biayanya menjadi tanggung jawab negara. Nah, jadi dalam pendidikan Islam ketika yang dimaksud dengan pendidikan itu tanggung jawab bersama itu bukan dalam konteks pembiayaan, tapi tanggung jawab bersama itu adalah terkait dengan proses pendidikannya. Pendidikan akan berhasil kalau didukung oleh 3 komponen ya. Makanya nanti kurikulum yang terpadu itu bukan hanya memadukan antara ya istilahnya itu akidah Islam, kemudian sakopah Islam, kemudian juga materi terkait dengan kehidupan dan skill, tapi juga memadukan institusi yang akan melahirkan output pendidikan yang sesuai dengan harapan tujuan pendidikan Islam, yaitu tadi manusia yang memiliki kepribadian Islam dan memiliki skill ya kehidupan untuk menjalankan posisinya sebagai khalifah fil ardh. Apa 3 institusi tadi? Pertama adalah institusi resmi negara gitu kan. Jadi negara dengan kurikulum yang kemudian dikembangkannya harus kemudian mencerminkan kurikulum yang berdasarkan akidah Islam. Yang kedua, institusi keluarga, peran keluarga. Karena pendidikan formal, kalau dalam konteks negara itu ada pendidikan formal ya, pendidikan formal itu juga tidak akan berhasil secara optimal ketika institusi keluarganya itu kemudian tidak mendukung gitu kan. Dan yang ketiga itu adalah masyarakat ya, sebagai istilahnya itu laboratorium yang luas dalam konteks pendidikan, terutama dalam konteks perilaku dan yang lainnya itu kan. Nah, 3 institusi ini di dalam Islam, institusi formal, pendidikan yang ditetapkan oleh negara, kurikulum dan sebagainya, kemudian keluarga, dan kemudian masyarakat itu selaras, sejalan. Sehingga akhirnya pendidikan itu ya menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Nah, dalam pendidikan sekuler ini terjadi kontradiktif antara 3 ini gitu kan. Antara individu ya atau rumah, kemudian formal dengan masyarakat ya kan. Contoh misalnya kan, contoh sederhana aja gitu kan, pendidikan yang terjadi kontradiktif itu kan, praktek di masyarakat sering disindir kan. Orang mau kerja itu harus melampirkan surat berkelakuan baik. Tapi kenapa anggota DPR, anggota MPR, gitu kan, para pejabat, walaupun sudah pernah di penjara kan
kalau di kepolisian, oh ini apa? Pernah kriminal dan sebagainya. Kalau pernah kriminal, berarti dia tidak dapat surat kelakuan baik kan? Nah, tapi sudah jelas-jelas dia itu mantan koruptor di penjara sekian, tapi kan masih bisa itu kan. Ini contoh. Artinya tidak nyambung berarti kan antara pendidikan di lembaga formal dengan masyarakat, ya termasuk juga di keluarga. Makanya saya di lembaga pendidikan saya itu ingin mencoba mensinergiskan itu gitu kan. Jadi keberhasilan pendidikan itu bukan hanya di lembaga formal, harus didukung juga oleh individu di keluarga dan juga kemudian di lingkungan. Maka kita ciptakan ini yang ketiga ini gitu kan. Ya walaupun berat, karena kalau bicara terkait dengan masyarakat, ya mereka juga menyaksikan tadi itu kan. Kita didorong itu kan, untuk dosen aja syarat untuk menjadi dosen itu kan pendidikan minimal sekarang S2. Tapi kok wakil presiden gitu kan, ijazahnya juga nggak jelas, bahkan presiden dipertanyakan, itu nggak masalah. Ini contoh, ini kan kontradiktifnya itu kan. Betul. Ya walaupun di dalam Islam nanti ya, ketika tahapan-tahapan pendidikan itu tidak hanya dibuktikan dengan ijazah itu kan, tapi juga ditunjukkan dengan skill, kemampuannya itu kan. Tapi di dalam Islam nanti skill ijazah itu menggambarkan kemampuan, skill. Kalau sekarang kan karena tadi kan pendidikan berbasis bisnis itu kan, ya orang bisa aja gelarnya S2, sarjana, doktor, tapi mungkin pola pikirnya masih lebih rendah dibandingkan dengan anak SMA gitu kan. Walaupun cara formal dia seperti itu gitu kan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau sistem pendidikan Islam yang kita sebutkan tadi, akidahnya itu asasnya itu akidah Islam ya. Kemudian juga kurikulumnya juga memang diarahkan untuk mewujudkan manusia yang hakiki ya, manusia seutuhnya berkepribadian Islam dengan terintegrasinya antara materi pembelajaran akidah, sakofah dan juga kemudian skill kehidupan ya. Kemudian juga di masyarakat itu kemudian saling mendukung antara lembaga formal, kemudian keluarga dan kemudian masyarakat. Itulah yang kemudian kita saksikan ya selama 14 abad ya, sistem pendidikan Islam ini mampu kemudian menciptakan ya manusia-manusia yang betul-betul memang berkarakteristik hamba Allah ya. Dia taat secara syariat pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Di sisi lain dia juga memiliki skill ya, kompetensi ya untuk menjalankan kehidupan dunia ya dengan berbagai keahlian yang memang menuntut untuk itu. Dan perlu kita pahami tadi seperti yang saya katakan, sejarah membuktikan bahwa kemajuan sains dan teknologi itu justru semuanya asalnya itu dari Islam gitu kan. Ketika Barat hidup dalam keadaan kegelapan, hidup dalam istilah itu jorok ya, maka contoh itu kan tentang ini ada menarik ya dalam satu kisah, saya lupa di masa siapa itu kan, ada orang non muslim, ada muslim. Ketika orang-orang muslim sudah menghasilkan teknologi jam yang kemudian bisa berputar otomatis itu kan, wah dia menganggap wah di dalam jam itu ada jin yang menggerakkan, ya kan? Saking bodohnya mereka itu kan. Atau ketika ditemukan di gambar di situ umat Islam itu bisa kemudian biasa mandi 5 hari sekali, dan bukan hanya mandi dengan berwudu ya, karena sholat tuh mandi rutin, ya kan. Kemudian mereka juga bisa menciptakan sabun sebagai pembersih, sementara mereka itu menganggap sesuatu yang aneh. Nah, ini contoh gitu kan. Jadi ketika kemudian sistem Islam itu diterapkan, karena memang tujuan pendidikan di dalam Islam itu tadi menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang memahami fungsinya sebagai khalifah fil ardh, diturunkan oleh Allah sebagai wakil Allah di bumi untuk memakmurkan bumi, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran, maka ya dua ini kemudian terbukti pada masa Islam. Output pendidikan yang akhlaknya luar biasa, skill kehidupannya juga kemudian tinggi. Ya, Ustadz, ini tentang masalah negara, peran negara membebaskan biaya pendidikan di dalam
masa Islam. Ada pengamat pendidikan yang pernah menyampaikan begini, Ustaz. Kalau misalkan pendidikan itu digratiskan, maka effort dari si siswa atau anak didik, peserta didik itu akan malas-malasan, berbeda dengan dia harus bayar. Ini gimana, San? Nah itu karena sudut pandang sekuler gitu kan. Oke. Kalau pola pikir sekuler akan menghasilkan seperti itu. Tapi kalau kita lihat sistem pendidikan Islam itu tidak seperti itu. Kenapa sistem pendidikan itu kan sebenarnya terintegrasi kan dengan sistem-sistem yang lainnya ya. Nah, jangankan tadi ya bermalas-malasan ya. Kalau kita lihat memang kalau dalam konteks individu mungkin ada satu dua ya, tapi secara sistem begitu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dalam sistem pendidikan seseorang itu kan tadi di dalam Islam itu kan sejak lahir ya, maksudnya sejak kemudian bahkan kan proses pendidikan di dalam Islam itu kan dimulai sejak seorang laki-laki mencari pasangan hidup untuk mencari calon ibunya bagi anak-anaknya kan. Proses pendidikan di dalam Islam kan seperti itu ya. Dan berikutnya ya kemudian juga akan dipahami tadi peran manusia apa di dunia itu apa? Beribadah. Dan Islam sangat mencaci ya seseorang yang berperilaku malas. Bahkan Rasul kan sampai mengajarkan salah satu doa ya untuk berlindung dari malas ya. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hajani wa a'udzubika minal ajli wal kasali. Ya Allah, aku berlindung darimu dari sikap lemah dan malas. Berarti Islam itu tidak akan tolerir ya kan sikap-sikap siswa, sikap-sikap individu yang malas itu kan. Justru di dalam Islam itu adalah etos kerja itu sangat tinggi. Kenapa? Karena seseorang ketika dia berperilaku, nah ini bicara tentang nilai yang ingin direalisasikan dalam perilaku seseorang gitu kan. Dalam kapitalis mungkin aja akan menghasilkan memang manusia-manusia yang malas ketika pendidikan gratis. Kenapa? Ya karena ya dalam sistem kapitalis sekuler ya tolak ukur perilaku itu kan manfaat. Oh iya. Itu kan. Ya kalau sudah mendapatkan fasilitas itu ngapain harus capek-capek. Tapi di dalam Islam tolak ukur perbuatan itu banyak gitu kan. Bisa ibadah, bisa materi, bisa akhlak gitu kan. Misalnya tadi ketika kemudian belajar di dalam Islam belajar itu wajib. Maka malas di dalam belajar itu kemudian berarti haram, berdosa gitu kan. Nah, ini yang tidak ada di barat gitu kan ya. Aspek akidah ini yang tidak ada di barat. Di dalam Islam ini ditanamkan gitu kan. Belajar itu wajib gitu kan. Orang yang berilmu itu derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu menciptakan sesuatu ya yang itu berguna bagi orang banyak, maka dia akan mendapatkan apa yang disebut dengan pahala jariah itu kan yang terus mengalir. Nah, motivasi-motivasi ini tidak ada di dalam pemikiran kapitalis sekuler itu kan. Nah, ini yang akan bisa mengkanter ya ketika pendidikan di dalam Islam murah bahkan gratis itu nggak akan muncul kemudian siswa-siswa yang malas. Kenapa? Ya karena akidah Islam justru ya melawan atau menyatakan sesuatu yang buruk, perilaku seseorang yang malas, perilaku seseorang yang tidak mau belajar dan menganggap kebodohan itu sesuatu yang sangat juga bukan dicaci maki, di apa istilahnya itu kebodohan itu sesuatu yang dihinakan. Kebodohan itu sesuatu yang kemudian dicitra burukan kan. Itu sehingga Islam itu mendorong ya setiap muslim untuk belajar. Kenapa? Karena sebenarnya dengan satu kata kunci belajar itu wajib, itu sebenarnya ya nggak akan ada istilahnya itu malas-malasan gitu. Justru malah impactnya itu, pengaruhnya itu kalau menurut saya sebaliknya. Ketika kemudian pendidikan itu gratis, sementara itu kan biaya pendidikan itu mahal,
Kan sebenarnya gratis itu bukan berarti biaya pendidikan murah kan, tapi biaya pendidikan itu ditanggung oleh negara, di mana negara itu mendapatkan sumber pendidikan itu dari dana umat milik umum tadi. Maka ketika kemudian dia sekolah malas-malasan, dia berdosanya bukan hanya kemudian berdosa ya tadi ya, dia tidak mau belajar sehingga kemudian nanti menjadi bodoh, bisa jadi juga ditumbuhkan kesadaran ini Anda telah menyia-nyiakan harta yang digunakan untuk proses belajar mengajar yang itu kemudian tidak semua orang mungkin bisa mendapatkannya gitu kan. Nah, inilah yang akan melahirkan dalam diri setiap muslim itu tanggung jawab. Makanya seperti saya yang katakan, dorongan yang terkuat bagi seorang muslim ya untuk belajar maupun untuk juga berperan dalam kehidupan dunia ini adalah dorongan akidah. Masya Allah. Inilah yang kemudian akhirnya umat Islam itu selama 14 abad ya, dia menjadi umat yang terbaik karena akidah mereka itu betul-betul berpengaruh terhadap perilaku mereka, yaitu tidak sekuler tadi itu kan. Betul. Jadi perilaku mereka itu mencerminkan akidah dan keyakinan mereka. Nah, termasuk juga tadi dalam konteks pendidikan Islam nggak akan ada itu kan, karena gratis, karena murah, jadi kemudian menjadi malas-malas. Kenapa? Ya tadi karena bertentangan dengan akidah Islam dan juga bertentangan dengan syariat Islam. Baik, Ustaz. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Tentang pendidikan Islam itu, apakah itu khusus untuk umat Islam, ataukah non-Muslim itu boleh ikut juga dalam pendidikan Islam? Ini secara historinya apakah pernah ada umat non-Islam yang ikut dalam pendidikan Islam? Oh banyak, gitu kan. Fakta menunjukkan, ya kan, secara historis yang juga berperan dalam ekonomi, politik, juga sains dan teknologi, juga orang-orang non-Muslim juga ada. Kenapa? Karena di dalam Islam, ya, pendidikan itu merupakan tanggung jawab negara dan hak rakyat. Nah, rakyat di dalam Islam itu siapa? Tidak semuanya itu Muslim. Di dalam Islam itu nanti ada Muslim dan ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu orang yang non-Muslim, itu yang istilahnya itu tunduk patuh, hidup di bawah kekuasaan Islam, di negara Islam, tapi dia kemudian tidak mau kemudian masuk agama Islam. Di dalam Islam itu sangat dilindungi. Wong Allah juga melindungi kan, la ikraha fidin, tidak ada paksaan seseorang untuk masuk Islam. Bahkan Rasul menyatakan barang siapa yang menyakiti ahlu zimmah itu sama dengan menyakitiku. Artinya apa? Perlindungan terhadap non-Muslim di dalam Islam itu sangat kuat dan nyata. Nah, termasuk juga hak dalam pendidikan. Tidak ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim. Saya pernah membaca, saya lupa ya namanya itu kan. Bahkan untuk menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam itu tidak memisahkan Muslim dan non-Muslim gitu kan. Itu pernah ya di masa khilafah saya lupa itu kan. Ada seorang yang non-Muslim, dia mengarang kitab fikih Islam. Kan ya artinya kan secara dia bukan Muslim, tapi dia mengerti terkait dengan syariat Islam, fikih Islam, dia bisa mengarang itu gitu kan. Ya apalagi kalau bicara sains dan teknologi ya, berarti itu lebih-lebih lagi. Ternyata saya lupa ya nanti ya, dalam kesempatan lain mungkin kita bisa tunjukkan cari ya. Cuman di waktunya singkat ya kan. Itu tadi ada non-Muslim yang mengarang kitab fikih Islam gitu kan. Mana mungkin dia bisa kemudian membuat ya fikih Islam kalau dia tidak belajar gitu kan. Kenapa? Karena pada masa itu kalau orang kemudian membuat fatwa yang menyimpang dari syariat Islam, ya pasti dia akan ya di sanksinya itu bukan hanya oleh negara, oleh masyarakat juga itu. Tapi ini ada itu kan fikih yang dikarang oleh non-Muslim, yang itu sejalan dengan hukum Islam. Artinya mungkin bedanya kalau Muslim ya membuat itu dorongannya akidah Islam, dorongannya pahala, mungkin dia hanya sekedar kekaguman atau karena pemahaman dia. Tapi ini membuktikan satu fakta bahwa sistem pendidikan Islam tidak diskriminasi terhadap non-Muslim gitu kan. Ini dalam perkara sakopa Islamiyah, apalagi dalam kaitannya dengan konteks sains dan teknologi. Pasti Islam tidak
memilah-milah, mendiskriminasikan Muslim dan non-Muslim. Kenapa? Selama mereka sama-sama adalah warga negara Islam, gitu kan. Oke. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz, sambil closing ya. Jadi kalau Indonesia ingin menjadi Indonesia emas, apakah mungkin dia menerapkan pendidikan Islam? Seperti yang tadi saya katakan? Kalau kita lihat kan, pertanyaannya mungkin bukan gitu ya. Kalau Indonesia ingin, kalau pengen gitu ya. pengen itu kan, 2045 itu adalah Indonesia emas, maka jawabannya itu tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan sistem pendidikan Islam. Oke. Nah itu adanya ya kan. Jadi hanya sistem pendidikan Islamlah yang akan mewujudkan 2045 itu Indonesia emas. Kenapa? Karena yang kita inginkan kan Indonesia emas itu tadi ya, yang dihasilkan dari proses pendidikan tadi bukan hanya seseorang yang memiliki skill sains dan teknologi yang tinggi, tapi juga dia memiliki akhlakul karimah, bahasanya itu kan. Dua ini yang kemudian dipadukan. Sistem pendidikan sekuler mungkin, walaupun dalam konteks Indonesia agak sulit juga hari ini, gitu kan. Kenapa? Karena Indonesia itu lebih sekuler daripada negara sekuler, gitu kan. Lebih kapitalis daripada negara kapitalis. Makanya makin rusak. Ya buktinya kan BOP ya, atau ART ya, Perjanjian Dagang Amerika dan Indonesia itu kan menunjukkan semakin Indonesia itu terjajah secara ekonomi sebenarnya. Tapi diambil oleh mereka itu seolah sebuah kemenangan. Nah, artinya kalau kembali tadi, kalau Indonesia ingin kemudian menciptakan 2045 Indonesia emas itu hanya bisa kemudian tercapai itu dengan pendidikan yang diterapkan berdasarkan sistem pendidikan Islam. Nah, cuman sistem pendidikan Islam itu kan tidak terpisah. Nah, jadi mana mungkin bisa mewujudkan sistem pendidikan Islam yang di dalamnya tadi pendidikan itu hak setiap warga negara, miskin, kaya, Muslim dan non-Muslim, kalau kemudian pembiayaannya itu kemudian diserahkan pada swasta, pada individu. Maka kalau kita mau mewujudkan sistem pendidikan Islam yang bisa menghasilkan Indonesia emas tadi ya, berarti sistem ekonominya juga harus sejalan dengan sistem pendidikan Islam. Maka sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi juga harus sistem ekonomi Islam. Kemudian yang kedua tadi, keberhasilan sistem pendidikan itu harus terintegrasi antara apa? Antara institusi keluarga, antara pendidikan formal yang digagas oleh negara, dan antara masyarakat, sistem pendidikan di masyarakat. Nah, kalau kita berbicara tiga ini akan sinkron, ini kan berbicara sistem politik dan masyarakat. Berarti sistem politik dan kemasyarakatannya juga kalau mau kemudian melahirkan 2045 itu Indonesia emas, itu kan, maka sistem politik dan sistem kemasyarakatannya itu juga harus disumberkan kepada sistem politik Islam. Intinya untuk mewujudkan Indonesia emas dengan SDM yang unggul ya, yang memiliki kepribadian Islam ya, itu hanya bisa diwujudkan ketika negeri ini menerapkan syariat Islam secara kafah. Dan langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah kita harus melakukan perubahan pemikiran. Ya kan? Kenapa? Karena semua itu kan berasal dari pemikiran. Betul. Jadi berarti apa yang harus kita lakukan hari ini untuk menyongsong Indonesia emas tadi? Didik umat, rubah pemikiran umat ya, dari pemikiran sekuler dengan pemikiran Islam, menerima Islam secara kafah. Nah, kalau ini kemudian menjadi kerja ya bersama ya, Muslim yang ada di pemerintahan, ulama, kemudian intelektual, kemudian masyarakat dan tokoh-tokoh umat, saya kira bukan mustahil Indonesia emas 2045 itu kemudian akan terwujud ya. Kalau semuanya itu bersatu padu ya untuk merubah pola pikir dari pola pikir sekuler menjadi pola pikir Islam dan menjadikan Islam sebagai standar kehidupan dalam seluruh aspek kehidupan secara kafah. Itu barangkali ya. Masya Allah. Wallahu a'lam. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Arif Nasim. Ya. Baik pemirsa Royal TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Arif Nasim luar biasa. Ya. Bahwa bukan berarti kita hilang harapan, bukan berarti kita nggak akan mungkin terjadi. Tetap ada harapan, tetap
itu bisa terjadi, bahwa Indonesia Emas 2045 insya Allah bisa kita capai dengan syarat tadi yang Ustadz Arim sampaikan. Pendidikannya adalah sistem pendidikan Islam, ekonominya adalah sistem ekonomi Islam, politiknya adalah sistem politik Islam, pemerintahnya adalah sistem pemerintahan Islam. Semuanya Islam diterapkan secara kafah. Insya Allah Indonesia Emas bakal terwujud. Bismillah. Pemirsa, sekarang tinggal bagaimana kita. Apakah kita hanya menonton Indonesia Emas akan terwujud, atau kita ikut di dalamnya menjadi pejuang-pejuang yang Allah akan catat sebagai amal soleh kita, yang insya Allah akan Allah tanya di yaumul hisab nanti. Oleh karena itu ya pemirsa, yuk kita sama-sama untuk bisa menjadi pemain di dalamnya. Yuk kita sama-sama nih apa yang tadi sampaikan Ustadz Arim, share. Ya, itu bagian daripada perjuangan kita. Oleh karena itu pemirsa, yuk kita sama-sama berjuang. Saya Ponsen Sindu Prawito bersama dengan kerabat kerja Royah TV mohon undur diri. Ustadz Arim, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat Ustadz dan Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita sama-sama tutup acara spesial interview pada hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.